Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin pemirsa yang budiman, alhamdulillah syukur pada sore hari ini di bulan Ramadan, bulan yang suci, di waktu-waktu ketika kita menjelang berbuka, kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah pada saat ini kita akan mengikuti kajian rutin di bulan Ramadan dengan tema andai ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Hadirin pemirsa yang budiman, apa yang terbayang oleh kita dengan kata-kata andai Ramadan tahun ini adalah merupakan terakhir bagi kita? Kita ibaratkan seperti ini, hadirin yang berbahagia. Kita mengetahui orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita kasihi, orang yang selama ini membela kita, bersama kita, hidup bersama kita, ia akan pergi meninggalkan kita. Apa yang terbayang oleh kita? Pasti yang terbayang oleh kita adalah kenangan indah bersamanya. Pasti yang terkenang dan teringat oleh kita bagaimanakah kita hidup bersamanya, penuh dengan berbagai macam ragam kehidupan. Tapi yang teringat oleh kita adalah bagaimana kenangan manis bersama orang yang kita cintai. Pasti yang terpikir oleh kita adalah bagaimana orang yang akan berpisah dan meninggalkan kita itu kita tahan agar ia tidak jadi pergi meninggalkan kita. Kenapa hadirin yang berbahagia? Karena sudah kadung cinta, karena sudah kadung sayang. Cinta bukan hanya bersemi, tapi kita memang sudah bersama-sama. Cinta ini Masya Allah sudah menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Lantas bagaimana dengan bulan Ramadan? Bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang terdapat di dalamnya berbagai macam keutamaan. Dikala ibadah wajib dilipat gandakan oleh Allah, amal sunnah dianggap wajib, pahala dilipat gandakan, seperti misalnya membaca Al-Quran yang satu huruf dilipat gandakan menjadi 10, kemudian dilipat gandakan menjadi 700 kali dalam riwayat. Bahkan riwayat lain mengatakan sampai 1000 kali dilipat gandakan oleh Allah. Berbagai macam kebaikan-kebaikan dibukakan dengan sangat mudah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita selama bulan Ramadan. Pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya kebaikan-kebaikan untuk dipermudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Pintu neraka tertutup rapat. Bahkan sangat indah sekali. Suffidatis syayatin, setan pun ikut dibelenggu. Hadirin pemirsa yang budiman, belum lagi nanti ketika di akhir-akhir, di 10 hari terakhir kita mendapatkan sesuatu yang sangat indah. Apa? Ada satu malam yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hanya didapatkan oleh mereka-mereka yang memang sudah mempersiapkan diri. Apa itu? Malam yang disebut oleh Allah khairum min alfi syahrin, suatu keutamaan yang tiada tara yang bisa diraih oleh siapapun dengan syarat mereka berusaha mencari kemuliaan itu.
Rasulullah SAW mengatakan, taharraw, carilah oleh kalian Lailatul Qadar. Subhanallah. Kebaikan apa lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Ini bukti sayang dan cintanya Allah kepada kita. Dengan datangnya bulan Ramadan dengan berbagai macam kebaikan dan keutamaan, sebenarnya itu adalah sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Hei manusia, ini kesempatan emas bagi Anda untuk segera melakukan perbaikan diri. Pertanyaannya adalah, sudahkah Ramadan membersamai kita? Kalau jawabannya ya, Ramadan membersamai kita, berarti kecintaan kita pada bulan Ramadan insya Allah segera diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hadirin yang berbahagia, ungkapan andai Ramadan tahun ini adalah merupakan terakhir bagi kita, apa yang terbayang oleh kita? Akankah ini adalah merupakan momen terakhir bagi kita untuk bersama di bulan Ramadan, untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan di bulan Ramadan? Tentu hadirin yang berbahagia, tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab tentang hal itu, karena ini adalah merupakan sesuatu yang tidak pasti bagi kita, tapi ia adalah pasti bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa yang budiman, inilah isyarat sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 188. Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthu minal khair. Kalau seandainya aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengetahui kebaikan, pasti kalau seandainya aku mengetahui tentang hal yang gaib, pasti aku akan memperbanyak melakukan kebaikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini. Nah, hadirin yang berbahagia, karena kita tidak tahu hal yang akan terjadi, sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Padahal beliau adalah orang yang maksum, orang yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang telah dijamin surga oleh Allah, dosanya telah diampuni oleh Allah yang telah lalu dan akan datang. Beliau mengatakan melalui ayat ini, kalau seandainya aku mengetahui hal yang gaib, pasti aku akan memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan. Allahu Akbar. Lantas bagaimana dengan kita? Orang yang surga belum dijamin, kebaikan yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, sudahkah diampuni oleh Allah dengan taubat kita? Ataukah kita hanya melakukan amal perbuatan itu hanya riaan, agar dilihat oleh manusia, atau sum'atan, atau agar didengar oleh orang lain? Kalau begitu, apa yang bisa dijaminkan? Apa yang bisa kita jaminkan kepada Allah tentang amal yang pernah kita lakukan? Maka yang pertama, hadirin yang berbahagia, karena kita tidak tahu masalah ajal, masalah hal yang akan datang terjadi, apakah kita masih bisa bertemu lagi nanti pada bulan Ramadan yang akan datang? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mempersegerakan diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Hadirin yang berbahagia, contoh real dalam kehidupan kita. Kalau seandainya ada seorang karyawan, seorang staf di suatu lembaga, dia sudah mendapatkan deadline, sudah dapat batas waktu harus melakukan ini dan itu. Kalau ia tidak melakukannya, maka dia harus hengkang dari tempat kerjanya. Maka pasti dia melakukan dengan sebaik-baik mungkin, dengan semaksimal mungkin melakukan
pekerjaannya agar peringatan SP yang tadi diberikan oleh majikannya, oleh bosnya, ada atasannya, tidak terjadi. Maka kita hadirin yang berbahagia harus melakukan itu dengan sebaik-baik mungkin. Kita mempersegerakan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu nama dari bulan Ramadan itu adalah Syahrut Taubah, bulan pengampunan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada setiap hamba untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makna dari Ramadan, Ramadan secara bahasa berasal dari kata ramidha yarmudu ramdaan. Kalau kata Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajus Sawi fi Syarhin Nawawi, ramidha yarmudu ramdaan berarti membakar dan menghapus. Apa yang dibakar? Yang dibakar adalah kesalahan, dan apa yang dihapus? Yang dihapus adalah dosa dan kemaksiatan. Subhanallah. Inilah tadi yang kita katakan, Ramadan adalah bukti sayang cinta, bukti sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, kalau para sahabat ridwanullahi alaihim memaksimalkan waktu Ramadan yang sedang mereka jalani dengan semaksimal mungkin, maka mari kita lihat bagaimana puasa kita. Apakah puasa yang kita lakukan saat ini hanya merupakan menahan lapar dan dahaga saja? Sungguh sangat celaka orang kalau dia puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju'i wal 'atash. Beberapa banyak orang yang puasa tapi orang itu tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Maka karena kita harus memaksimalkan puasa kita, bagaimana puasa kita tidak hanya batal puasanya, tapi bagaimana kita lakukan agar puasa kita itu tidak batal pahalanya. Kita jaga hati kita. Maka kata Imam Al-Ghazali, tingkatan puasa itu ada 3. Yang pertama kata beliau, shaumul awam, puasanya orang kebanyakan, orang awam, orang biasa. Bagaimana puasanya orang awam? Puasanya orang awam adalah hanya menahan lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan di siang hari oleh pasangan suami istri. Maka itu sudah menjadikan puasa dia tidak batal. Tingkatan yang kedua kata Imam Ghazali, shaumul khawas, puasanya orang khusus. Bagaimana puasanya orang khusus? Puasanya orang khusus adalah bagaimana dia mengajak seluruh anggota tubuhnya berpuasa. Mulutnya berpuasa, matanya berpuasa, hidungnya berpuasa, tangannya berpuasa, perutnya berpuasa, kakinya berpuasa. Semua anggota tubuhnya diajak berpuasa. Agar apa? Agar pahala puasanya tidak batal. Adapun tingkatan yang ketiga kata Imam Al-Ghazali adalah shaumul khawasul khawas. Ini tingkatan yang paling tinggi bagi orang yang berpuasa. Karena apa? Dia tidak hanya mengajak seluruh anggota tubuhnya berpuasa, tapi dia harus mengajak domirnya, hatinya, perasaannya, pikirannya juga berpuasa. Maka ini merupakan tingkatan yang paling tinggi dan sungguh sangat susah untuk dilakukan. Tapi hadirin pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, paling tidak kita melakukan pada tingkatan yang kedua, yakni puasanya orang khusus yang mengajak seluruh anggota tubuhnya berpuasa. Berikutnya adalah amalan yang lain yang bisa kita persiapkan agar maksimal di dalam melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini adalah qiyamul lail kita. Bagaimana salat malam kita, bagaimana tarawih kita.
Apakah tarawih yang kita lakukan saat ini hanya mengejar jumlah rakaat? Yang penting kita melakukan salat tarawih? Tidak. Tapi bagaimana salat malam dan qiyamul lail yang kita lakukan itu adalah kualitasnya memang sangat bagus. Di dalamnya kita membaca ayat-ayat, berusaha untuk mentadabburi apa yang kita baca. Karena para sahabat ridwanullahi alaihim, generasi terbaik umat ini dan orang-orang setelah mereka, kalau mereka membaca Al-Quran terutama di malam hari dan mereka sedang sholat, mereka menangis karena mentadabburi ayat-ayat yang mereka baca. Subhanallah. Hadirin yang berbahagia, kita penuhi malam kita dengan bertilawah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tilawah atau membaca Al-Quran ini adalah merupakan senandung orang yang berpuasa. Hadirin yang berbahagia, kalau pada tahun lalu kita cuman bisa mengkhatamkan 1 kali Al-Quran, maka karena Ramadan ini kemungkinan merupakan Ramadan terakhir bagi kita, kita berazam waktu yang masih tersisa beberapa hari ini, wahai Allah, berikan kesempatan kepada kami ya Allah, agar kami bisa mengkhatamkan tidak hanya 1 kali, tidak hanya 2 kali, bahkan kita mungkin berusaha untuk mengkhatamkannya lebih daripada 3 kali. Subhanallah, kalau seandainya seseorang bisa membaca Al-Quran, apalagi di saat wabah COVID-19 yang mayoritas kerjaan kita, keberadaan kita adalah di rumah, maka sebenarnya itu adalah merupakan kesempatan emas bagi kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada lagi kerjaan yang kita lakukan, tidak kuliah, tidak sekolah, tidak kerja, maka perbanyaklah dengan bertilawah, membaca Al-Quranul Karim. Subhanallah. Hadirin pemirsa yang budiman, tahukah anda siapakah orang yang paling banyak pahalanya? Orang yang paling banyak pahalanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah ahlul Quran. Mereka yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa tidak? Kalau seandainya kita khatam Al-Quran, berapa pahala yang telah kita raih? Mari kita dengarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah." Barang siapa membaca 1 huruf saja dari Al-Quranul Karim, kata Nabi, maka dia akan mendapatkan 1 pahala. 1 pahala itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa yang budiman, berapa huruf di dalam Al-Quran? Mungkin pemirsa ada yang mengetahui berapa jumlah huruf dalam Al-Quran. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan jumlah huruf di dalam Al-Quran adalah 320.078 huruf. Kalau seandainya orang selesai khatam membaca Al-Quran 1 kali, kemudian dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali, maka berapa pahala yang akan didapatkannya? Kurang lebih 3,3 juta. Dilipat gandakan lagi oleh Allah ila 700 dha'fin, sampai 700.000 kali. Subhanallah, berapa banyak orang itu menggondol pahala. Maka hadirin yang berbahagia, karena kita tidak tahu Ramadan ini apakah Ramadan ini terakhir bagi kita, maka kita maksimalkan dengan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan kebaikan lagi untuk orang-orang yang berpuasa. Masih ada zikir yang harus mereka manfaatkan.
Masih ada lagi amal-amal yang harus mereka kerjakan, misalnya berinfak, sedekah. Infak atau sedekah bukan banyaknya tapi ikhlasnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat orang yang berinfak, orang yang bersedekah dengan riya. Bahkan itu akan membatalkan pahala sedekah dan infaknya. Ini adalah kesempatan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana fi Ramadan karihil mursala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau pada bulan Ramadan beliau itu bagaikan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Subhanallah. Beliau adalah orang yang paling banyak beramal ibadah di bulan-bulan selain bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan lebih banyak lagi. Bahkan kecepatan ibadah beliau adalah bagaikan angin yang berhembus. Subhanallah. Lantas bagaimana dengan kita? Maka hadirin yang berbahagia, pelajaran yang kedua, karena kita tidak tahu apakah Ramadan tahun ini adalah merupakan terakhir bagi kita. Kalau tadi adalah kita mempersiapkan amal ibadah dengan sebaik-baik mungkin. Yang kedua adalah kita selalu berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, karena kami tidak tahu kapan kami akan dipanggil, wahai Allah. Mungkinkah Ramadan ini adalah terakhir bagi kami, wahai Allah? Berikan kekuatan kepada kami, wahai Allah, agar kami bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin. Mari kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Terutama nanti di 10 hari terakhir, sunnah yang tidak bisa ditinggalkan oleh kita. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkannya kepada kita adalah untuk mengencangkan ikat kain kita. Artinya apa? Bersungguh-sungguh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, sungguh sangat merugi orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi Ramadan tidak membersamai ia. Sungguh sangat merugi orang yang bersama Ramadan, hidup pada bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Khasira man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh celaka bagi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau para sahabat ridwanullahi alaihim, generasi salafus saleh, generasi terbaik pada umat ini, ketika Ramadan akan berakhir, mereka berharap cemas, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, aduhai wahai Allah, akankah engkau pertemukan engkau pertemukan kami lagi di bulan Ramadan yang akan datang? Ataukah Ramadan ini adalah merupakan terakhir bagi kami? Kalau kita mungkin terbalik, Bapak Ibu pemirsa yang budiman, kapanlah uji kita Ramadan ini berakhir? Badan lemas, lesu, tidak makan, tidur kurang. Nah, ini pertanda orang yang Ramadan, ibadah Ramadannya tidak diterima oleh Allah. Kayak anak kecil selalu bertanya dia, kapan Lebaran, kapan selesai puasa ini? Bapak Ibu pemirsa yang budiman, kita bukan anak kecil. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar nantinya kita dipertemukan lagi di Ramadan yang akan datang. Bahkan dalam satu hadis, meskipun sebagian ulama menilai hadis ini lemah, kalau seandainya umatku mengetahui ada apa pada bulan Ramadan, mereka akan bercita-cita sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Subhanallah. Maka hadirin yang berbahagia, melalui tausiah ini kita sama-sama bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita jadikan Ramadan ini adalah momen terbaik bagi kita untuk evaluasi diri, memaksimalkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus ini adalah ujian terhadap iman kita, sejauh mana kita sudah mampu melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang sudah menjadi sunnah-sunnah orang-orang terdahulu ketika pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tidak seperti orang yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh sangat merugi orang yang telah diharamkan oleh Allah baginya kebaikan-kebaikan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, agar pandemi Covid-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita yang berada di tempat ini dan siapapun para dai, para duat yang mengajak dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara fisik ataupun rohiyah, dan semua orang-orang yang berkontribusi terhadap dakwah ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.